tahun ini seperti apa? Tentunya sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Tapi nggak cuma aku ternyata yang merasakan kesedihan ini kan. Semua orang nggak bisa ngerasain tarawih bareng, sholat berjamaah, buka bersama, silaturahmi terbatas. Jangankan sama orang dan teman-teman, dengan keluarga aja susah ketemu gitu kan. Dan mungkin yang berbeda sekarang adalah aku harus lebih jadi wanita yang mandiri gitu menjalani puasa kali ini. Berarti tahun ini tidak bisa pulang kampung loh, lebaran nggak sama mama, nggak sama teman-teman lain. Sebenarnya kan kalau tempat tinggal aku sebenarnya di Bandung, ke Jakarta karena memang ada kerjaan seperti ini. Jakarta aku tinggal di salah satu tempat, datang ke studio balik lagi kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan sama sekali, lebih seperti aku tinggal di Bandung sebenarnya. Jadi menjalani puasa juga sekarang kan udah biasanya meskipun dulu bukan suami tapi masih bareng-bareng dan kali ini sendiri gitu. Mungkin gimana sih menjalaninya? Sesuatu yang baru, pelajaran hidup baru juga. Aku tahu lah mungkin ini semua adalah cara Allah mendidik aku supaya lebih strong lagi. 9 tahun kemarin ya memang kalau aku jadiin itu sebuah kenangan pasti akan berat untuk bisa melangkah dengan membuka lembaran baru dengan sosok yang lain. Jadi aku anggap aja 9 tahun kemarin itu adalah pelajaran menuju ke jodoh aku yang sejati gitu, yang sebenarnya. Terus yang sejatinya yang siapa? Si F ini, V ini. Siapa tuh? Vicky. Oh, Yang kalian kabarkan lagi sedang dekat Ah. walau alam ya. Jangankan kamu, ya kan? Aku sendiri aja nggak tahu jodoh aku siapa ya kan? Semua rahasia Allah. Tapi aku sempat bilang di media bahwa aku berjanji aku nggak akan nutup hati untuk siapapun yang mau tulus sayang sama aku. Kondisi aku lagi lemah seperti ini, aku selalu doa sama Allah. Tapi kita nggak bisa nutup mata, nutup telinga bahwa kita tuh hidup nggak bisa sendiri. Mati pun kita, walaupun kita sendiri menuju akhirat, tapi tetap kan kita butuh orang lain untuk nguburin dan segala macam. Intinya kayak gitu. Jadi hidup pun kita nggak bisa sendiri. Ada rasa traumanya semakin intens kalau bisa dibilang seperti itu. Sama-sama. Sama si Afiki sendiri. Dulu aku sempat bilang mungkin awal-awal memang aku dekat karena sidang perceraian aku. Pada saat itu aku lagi proses sidang dan dia juga sama. Tapi bedanya adalah aku prosesnya agak lama dibandingkan dia. Jadi dia selalu ngasih semangat, support kayak pasti selesai kok gitu. Gak mungkin kalau kamu digantung dan segala macam. Jadi kayak ketika aku butuh harapan gitu, dia ngasih sesuatu support, kekuatan yang dia juga ngalamin itu. Dan akhirnya ternyata benar aku bisa melewati semua proses persidangan, akhirnya udah putusan. Dan jujur aku nggak pernah ingin menyesal dengan apa yang sudah aku ambil. Termasuk kemarin aku juga minta bercerai dengan suami, itu udah benar-benar ratusan kali aku pikirin, bahkan itu adalah hasil dari istiqomah aku. Siapa sih perempuan di dunia ini yang pengen menerima kesakitan, dikecewain? Ada satu hal yang nggak bisa ditolerir oleh semua wanita yang ada di dunia ini. Itulah yang menjadi alasan utama. Teh, Sudah kenapa siap sih? membuka hati? Awalnya berat, karena pasti kepikiran kayak apakah dia jodoh aku, apakah dia bisa balikan lagi. Karena kan kemarin selama 2 minggu tuh ada masa idahnya ya, orang bisa balik lagi dengan banyak pertimbangan. Dia pun tetap berusaha untuk melakukan itu, pendekatan lagi sama aku, sama orang tua aku dengan berbagai caranya, dengan apa usahanya dia. Tapi ternyata usahanya dia mungkin belum maksimal 100% untuk menunjukkan bahwa dia bisa berubah gitu. Makanya ya mungkin dia bukan jodoh terbaik. Akhirnya aku harus membuka hati untuk orang lain karena ya sakit hati adalah obatnya adalah hati yang baru. Itu benar. Berarti Teh. saat ini Vicky adalah orang yang Tepat. paling dekat, maksudnya saat Yang ini dekat. lebih dekat gitu. Kalau dibilang tepat ya walah-walam ya, karena aku udah bilang sama dia, kamu tahu kondisi aku nggak bisa dipaksa dengan perasaan tuh sama sekali enggak. Tapi aku juga nggak mau nutup kesempatan buat orang lain untuk berbuat baik sama aku, karena aku nggak tahu kan, jangan-jangan mungkin teman-teman di depan aku ini adalah jodoh aku kan. Amin. Aku juga nggak tahu. Jadi siapapun yang mau berbuat baik ya silakan aja, termasuk Afiki. Nah mungkin yang kemarin yang karena dia tahu persidangan aku kapan, terus putusan juga kapan, jadi dia yang kayak ngambil start duluan gitu kan, sebelum aku yang membuka hati untuk orang lain. Tapi tetap kalau misalnya Afiki juga mungkin banyak di sana pilihannya cewek A B C D E F G, ya silakan aja, itu haknya dia. Ujung-ujungnya nanti perempuan yang akan menentukan. Nah, tapi sudah membawakan dirimu sudah membawakan
mau buka puasa ke studio atau bagaimana awalnya? Nah, Seperti apa kan ceritanya? memang aku deket sama dia baik sama aku pernah bilang sama dia, kalau kamu baik sama aku, tulus sama aku bisa lebih baik sama kamu baik sekali, aku bisa baik 2 kali gitu. Jadi ya itu adalah apa ya, bentuk perhatian aja. Dia udah perhatian sama aku dan nggak ada salahnya aku senang masak. Kemarin aku sempat bawain bukaan untuk dia, kalau memang baik sama aku mah nggak usah balas pakai apa-apa, balas aja sama perhatian. Oh ya udah, akhirnya aku senang masak, aku masakin gitu, aku bawa ke acaranya dia. Dan dia kan orangnya nggak bisa ditebak. Mungkin mbak-mbak di sini juga udah tahu sifatnya Vicky gitu. Dia tiba-tiba ngomongin ke teman-temannya bahwa kali ini gue serius, kali ini gue nggak mau main-main gitu loh. Ini tuh wipeable banget gitu, dia bilang. Aku gak ngerti dengan bahasanya dia yang menurut aku ini bener nggak sih gitu. Tapi ya udah, aku jalanin aja. Siapa tahu kan dia juga bilang orang itu bisa ada titik di mana dia bisa berubah gitu. Orang bisa, aku juga tanya-tanya 1000 kali bertanya di sini. Mantannya tuh teman-teman aku semua. Bahkan orang bilang, "Net, istighfar Net, lu kesirap dan segala macam." Ya udah, aku tetap jadi saja Net, dan aku akan terus memantau dalam arti, ayo dia baik sama aku tulus nggak ya. Aku harus perhatiin karena ketulusan itu hanya bisa dirasain sama hati. Tapi kehati-hatian mah perlu ya, karena aku juga bukan anak gadis lagi yang mesti yang baru mau cari pasangan, tapi aku udah pengalaman kemarinnya, jadi bakal banget. Udah takut dengan cap playboynya dia? Nah. Kan saat ini juga lagi deket juga sama Sinta Mulia ya katanya. Aku sih udah bilang sama dia, kalau dia masih pengen penasaran dengan yang lain, masih pengen jalan-jalan, nyobain jalan dengan ABCD, aku udah bilang jangan sama aku. Tapi tetap balik lagi teman-temannya, Net, kayaknya ini serius deh. Soalnya Vicky itu tipe orang yang kalau mesti ragu dia nggak akan ngomongin belak-belakan yang, gue nih kayaknya mau nikah sama dia. Gila lu, kan orang-orang pasti nyangka bercandaan, karena dia begitu orangnya. Jadi aku juga kayak, bercanda kali gitu. Sampai detik ini masih kayak gitu. Tapi baiknya terasa gitu. Neng, Teh, semenjak dekat sama Vicky ada janji-janji manis nggak ke Teteh? Gak Apa gitu? pernah. Itu yang bikin aku kadang-kadang, kalau di TV kan dia rayu, gombal apa gitu ya, dia kayak ngecapruk gitu loh. Tapi sama aku enggak. Jadi dia pembahasannya tuh kayak, kamu gimana? Oh, kalau menurut aku dia benar-benar jadi sosok yang nggak seperti yang aku lihat di TV gitu. Kayak yang bagaikan gitu-gitu, kagak ada. Jadi benar-benar kayak aku menghargai dia pribadinya, dia juga menghargai pribadi aku, itu aja. Tapi Vicky kayak ngasih lihat ciri-ciri untuk pengen serius nggak, pakai misalnya nanya ke keluarga atau segala macam gitu. Atau pernah ngomong juga ke kakak aku pengen serius. Nah, kemarin aku kan belum pernah dikenalin sama orang tuanya kan, dan aku juga karena ngerasa ya nggak secepat itu kali, nggak semudah itu gitu kan, untuk bisa menerima seseorang masuk ke dalam hati aku tuh ya. Udah tahu kemarin udah sakit udah nggak mau lah sampai dibohongin kedua kali ketiga kalinya gitu kan. Dan aku juga bilang sama dia, awalnya aku nggak percaya, tapi pas teman-teman dekatnya yang bilang, aku kenal juga sama mereka, kayak Net, kayaknya beneran deh. Dan itu beberapa orang, udah deh Net, kayaknya iya deh gitu, sama lu deh, yang lainnya kayaknya ini doang deh, main-main doang gitu. Serius nih, ya udah aku masih lempeng-lempeng aja sampai detik ini. Nah kemarin pas aku datang ke salah satu acara yang memang udah janjian sih, aku janji 3 hari berturut-turut tuh mau ngasih dia, nanti dia apa, jadi kita sering ngasih tantangan. Oke, hari berikutnya aku ya, gitu kayak gitu. Datang dong mamahnya, dan aku belum pernah ketemu sama sekali aku juga nggak minta dikenalin sih, cuma belum saatnya aja. Terus ketemu di situ, ya perkenalannya kurang enak dia aja. Terus gimana pas ketemu mamanya kemarin? Kurang enak seperti Kurang apa? enak. Seperti apa nih? Kurang enak lah, udah nggak usah dibahas. Gara-gara udang ya? Nggak tahu lagi. Ceritanya gara-gara udangnya kenapa tuh? Kayaknya ada udang di balik batu. Aku nggak ngerti karena aku belum kenal aja mungkin ya, dan dia pun belum mengenal aku gitu. Jadi kayak ya mungkin sifat seseorang kan kita nggak bisa nyalahin, yang mungkin itu terbentuk oleh lingkungan, kebiasaan gitu. Jadi kita saling menghargai. Cuma aku tipe orang yang nggak mau cari masalah, itu aja. Oh, dia mengenal aku dengan sifat itu, ya udah aku cukup tahu aja. Lebih baik aku yang menghindar. Jadi akan mundur sama Vicky-nya juga. Aku udah bilang, kalau kamu pengen deketin aku, deketin juga keluarga aku, ya kan? Dan kamu juga harus kenalin lingkungannya dia, supaya ya percuma kita talk doang ngapain, ya kan? Talk more buat apa, ngomong banyak itu tapi actionnya nggak ada, buat apa itu? Nggak jelas gitu. Berarti itu salah satu keraguan kakak. Iya juga sih, bisa dibilang kayak gitu, karena
ya kalau cuma buat teman-teman ngobrol sih emang oke lah, boleh lah gitu. Tapi kalau untuk kedepannya masih banyak proses-proses yang harus dia lalui. Kalau Vicky ngajak di lain waktu dengan suasana yang berbeda untuk ketemu lagi dengan orang tuanya mau? Dalam rangka apa nih? Kalau buka bersama bareng kan nggak bisa, lagi social distancing sekarang kan. Dalam langkah yang lebih ke jenjang berikutnya mungkin. Perkenalan yang baik, perkenalan yang baik. Perkenalan yang baik, aku masih pengen ngelihat pribadinya Vicky dulu nih, bener nggak? Soalnya aku juga mendengar kabar kemarin dia deket dengan si A, dengan si B, ya udah berarti nggak nutup kemungkinan dong, aku juga masih ngebuka untuk yang lain, ya kan? Tapi ya siapa cepat dia dapat yang paling serius aja lah maksudnya. Dan memang sih jujur ya, kalau orang mau berubah itu nggak bisa dilihat dalam waktu pendek, sebulan, 2 bulan, nggak bisa. Minimal tuh 6 bulan kita ngelihat, kita intens bareng sama dia, baru kita bisa ngelihat perubahannya seperti apa, kayak gitu. Oke, Ya. siap. Kalau gitu kamu intens banget ya, Teh, sampai video callan gitu kan kalau di rumah. Aku tuh bingung ya, mungkin karena dia tahu ya, maksudnya belum ada yang nyangkut di hati, jadi dia kayak masih masuk-masuk gitu aja. Tapi ya mungkin Vicky aja bisa dengan cewek-cewek yang lain, kenapa aku nggak ngasih kesempatan untuk yang lain juga? Aku juga harus waspada juga gitu. Sempat tanya gak tentang video yang rame sama Sinta Bahir itu? Daniel Sempat bertanya Neng, Dia selalu bilang itu masa lalu aku cuma jaga hubungan baik. Aku udah bilang kalau nanti suatu saat kamu udah serius sama aku, kamu nggak boleh gitu lagi ya, gitu. Tapi kalau sekarang kan masih di proses penjajakan aja gitu. Jadi sekali lagi, kalau masih mau main-main penasaran sama yang lain, mending puas-puasin dulu sana, jangan sama aku.